Keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkat genetik, kedua, tingkat spesies, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Tingkat genetik yaitu terjadi karena keanekaragaman susunan gen, memunculkan variasi antara individu dalam spesies, dan menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Tingkat spesies yaitu setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, serta menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Tingkat ekosistem yaitu menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik atau tidak hidup, dan ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Macam-macam ekosistem di dunia yaitu hutan hujan tropis, savana, hutan gurun, padang rumput, taiga dan tundra, hutan gugur, serta terumbu karang. Indonesia merupakan negara marga diversitas dengan 17-25% spesies makhluk hidup di dunia terdapat di Indonesia, yaitu 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera. Manfaat keanekaragaman hayati yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan alam, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Kemudian ada perlindungan air dan tanah, produktivitas ekosistem sebagai sumber plasma nutfah, pengolahan sampah, nilai sosial budaya, dan pengatur iklim. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ialah perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan, kemudian penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, penebangan sumber daya alam yang berlebihan, dan pertambangan dan pemburuan liar. Kemudian, ada aktivitas manusia yang melestarikan keanekaragaman hayati, ialah pembiakan in situ yang memiliki arti pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Kemudian yang kedua ada pembiakan ex situ yang berarti pembiakan makhluk di luar habitat asli. Klasifikasi pada keanekaragaman hayati. Klasifikasi memiliki arti pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah, dan penyebaran. Klasifikasi memiliki tujuan, manfaat, dasar-dasar klasifikasi, dan macam-macam klasifikasi. Pada tujuan klasifikasi yaitu mendeskripsikan makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, mengetahui hubungan kerabat antara makhluk hidup, dan mempelajari evolusi makhluk hidup. Kemudian pada manfaat klasifikasi yaitu mempermudah dalam mempelajari organisme dan melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Pada dasar-dasar klasifikasi ialah persamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi dan anatomi, dan ciri biokimia. Dan yang terakhir, macam-macam klasifikasi ialah sistem alami, sistem buatan, dan filogenik. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Sistem klasifikasi ini ditemukan oleh Aristoteles. Sistem klasifikasi ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi dan bentuk fisiknya. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Sistem klasifikasi ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasi ini dibuat untuk tujuan praktis. Contohnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Dan yang ketiga, klasifikasi sistem filogenik. Sistem klasifikasi ini diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi Lamarck dan Darwin. Sistem klasifikasi ini bertolak belakang pada teori Darwin. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Hubungan kekerabatan digambarkan melalui pohon filogenik. Kemudian, terdapat tahapan untuk klasifikasi, yaitu pencarian ciri-ciri, kemudian pengelompokan ciri-ciri, dan pemberian nama takson. Untuk urutan klasifikasi ialah spesies,
kemudian genus, kemudian familia, kemudian ordo, kemudian klasis, dan kemudian filum atau diviso. Kemudian terdapat binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah kegiatan pemberian nama makhluk hidup di dalam taksonomi. Metode ini diciptakan oleh Carolus Linnaeus. Ciri-ciri binomial nomenklatur ialah menggunakan bahasa Latin, memiliki dua kata, kemudian pada kata pertama ditempatkan genus dengan huruf kapital di awal, dan kata kedua ditempatkan spesies dengan huruf kecil, menggunakan garis tetapi terpisah dan huruf miring.